Hanya untukmu. Qin Yichen tidak tahan lagi. Mengangkat telapak tangannya, dan gunung pisau penjara melayang. Dengan bilah yang tak terhitung jumlahnya tersisa. Tianxing. Bai Guanxing ingin membujuknya lagi. Tetapi Qin Yichen berkata dengan dingin. Saudara Guanxing. Tentu saja, temanmu adalah temanku. Belum lagi hubungan antara Yao Yuekong dan Bai Guanxing. Qin Yichen hanya tahu bahwa dia bukan hanya teman Bai Guanxing, tetapi juga saudara laki-laki dan perempuan. Kalau dipikir-pikir, meskipun kelinci putih kecil ini adalah setan kelinci, karena ia memanggil Bai Guanxing kepada saudara Qian Kun, itu adalah saudara laki-laki dan perempuannya. Ambil. Gunung pisau penjara sangat dikorbankan oleh Qin Yichen, tetapi pada saat ini, dia melihat gunung pisau penjara tiba-tiba tumbuh lebih besar dan berputar lebih cepat. Cahaya dingin gunung pedang lebih brutal dari kekuatan yang mekar di tangan Qin Yichen. Qin Yichen gemetar di sekujur tubuh. Ketika dia hanya ingin mengambil gunung pedang penjara untuk gagak emas, dia membuat jijik pihak lain dengan mudah. Namun, dia tidak berniat memaksimalkan kekuatan gunung Hellblade. Lagi pula, Xiao Yu masih diinjak-injak oleh Golden Crow silang. Tetapi pada saat ini, gunung pisau penjara seperti gunung yang berat, menekan gagak emas silang. Qin Yichen terkejut, tanpa persetujuannya atau telah berkorban ke gunung Hell Knife. Hanya Bai Guanxing yang bisa mendesaknya di sisinya. Gunung Hellblade, Bai Guanxing lah yang membuat pengorbanan. Apa kau benar-benar mengira aku memohon padamu? Tanda seru. Bahkan jika Dijun ada di sini, tidak mungkin membuatku kacau. Xiao Yu. Gunung pisau penjara menjulang tinggi dan menekan Jinmu silang, yang benar-benar mengejutkan Jinmu silang. Tapi Golden Crow silang tidak bodoh. Cakar iblis yang dibuat oleh kakinya menghantam Xiao Yu, hanya untuk mencegah Bai Guanxing menipunya. Namun, penjara pedang gunung yang didirikan oleh Bai Guanxing membuat gagak emas silang harus melipat sayapnya bersama-sama, dan bulu iblis berdiri, bersaing seperti pedang api yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi pada saat ini, Jinmu silang merasakan sakit yang menyayat hati dari pergelangan kakinya. Merayu. Saya melihat bibir Cherry Xiao Yu tenggelam jauh ke pergelangan kakinya. Jiao Chu juga mengambil kesempatan untuk menyelam di belakangnya. Untuk melarikan diri dari cakar iblis Golden Crow silang, sepasang gigi kelinci Xiao Yu patah, dan mulutnya penuh dengan darah dari dirinya dan Golden Crow silang. Membunuh. Tanda seru. Tanda seru. Semua ini terjadi hampir pada waktu yang sama, dan yang saya inginkan adalah membuat Jinmu silang lengah. Dan pada saat itu, setelah Qin Yichen dan yang lainnya sedikit tercengang, mereka semua meledak dengan niat membunuh. Meskipun Bai Guanxing tiba-tiba berubah pikiran, tidak hanya Jinmu silang yang lengah, bahkan Qin Yichen di sekitarnya pun sedikit linglung. Namun, apakah Qin Yichen atau Kaisar Zhong nantian adalah kaisar kedua? Dia percaya 100% pengaturan putra Baize. Dengan kata lain, setiap gerakan Bai Guanxing, setiap rencana, setiap pengaturan memiliki kebijaksanaan dan pesona yang membuatnya percaya dan yakin. Ledakan. Demon Yuekong bereaksi paling cepat, atau di tanah suci bulan iblis, kecepatannya adalah yang tercepat, berubah menjadi sinar bulan, dan kemudian membunuh ke arah Xiao Yu yang telah melarikan diri. Hentikan mereka. Dalam sekejap, Golden Crow silang juga melenturkan sayapnya dan tidak sepenuhnya menahan Hill Knife Mountain. Sebaliknya, dia mengepakkan sayapnya ke langit dan membunuh dalam amarah. Ketiga penyihir leluhur tidak ragu-ragu, terutama Sebi Corps. Tampaknya racun yang terkubur di dalam orang-orang ini seharusnya meletus sekarang. Qin Yichen merasa bahwa garis pandang di depannya terdistorsi antara petir dan batu api, dan dia bahkan tidak bisa mendengar semua yang ada di sekitarnya. Ini adalah racun iblis dari mayat. Dan bahkan kelima indera dan 6 inderanya adalah hancur. Tapi Qin Yichen tidak tahu. Pada saat ini, jubah lengan Bai Guanxing berkibar, dan tombol bintang terbang begitu saja dari manset. Itu sudah menjadi mahakarya cahaya bintang. Racun iblismu sangat kuat, tapi otakmu agak canggung. Kamu akan diracuni secara diam-diam saat kita menjadi sampah barusan. Bukankah menurutmu aku hanya akan berdiri di sini dan mendengarkan omong kosongmu? Tanda seru. Arai bintang terkait nasib yang sama. Saya melihat bintang itu melonjak ke langit, tumpang tindih dengan peta kekurangan langit, dan dalam waktu singkat, bintang itu bergoyang ke bawah semua bintang dan jatuh ke tubuh Qin Yichen. Setelah sekejap, garis pandang Qin Yichen pulih. Yang dia lihat hanyalah bahwa teman mereka terhubung oleh cahaya bintang di belakang mereka, dan cahaya bintang ini akhirnya terhubung menjadi bintang. Bintang itu berputar dan menggantung di atas kepala kerumunan Qin Yichen. Tiba-tiba, Qin Yichen merasakan sakit di perut kirinya. Melihatnya, itu adalah polo air yang diayunkan oleh gonggong yang mengenai perut kiri Zhong nantian. Arai bintang terkait nasib yang sama. Tuan Bai benar-benar siap. Formasi bintang dari nasib yang sama, seperti namanya. Ini adalah formasi yang sangat misterius yang dapat membuat luka yang diderita oleh mereka yang terhubung dalam formasi untuk dibagikan. Formasi ini benar-benar ajaib, meskipun harus menimbulkan trauma, namun tetap tidak dapat dihindari, tetapi terhubung dengan kehidupan, dan itu benar-benar hidup dan mati.
Qin Yichen tidak punya waktu untuk memikirkan betapa efektifnya jika itu diterapkan pada puluhan ribu pasukan. Tetapi dia tahu kebenaran yang sangat sederhana. Mematahkan satu jari jauh lebih baik daripada melukai 5 jari. Tapi sekarang, tidak peduli seberapa kuat kekuatan tempur Jinmu Silang, mereka hanya bisa melukai kelima jari mereka, tapi tidak bisa membunuh siapapun. Kecemerlangan dari susunan bintang takdir yang sama baru saja mengembun, dan reaksi Zhu Jiuyin juga sangat cepat. Matanya melebar, dan dia menatap ke langit. Saya melihat sosok Chan Jingtian terus-menerus kabur, bahkan menghilang dan muncul kembali. Ini bukan untuk menjebaknya dalam jangka waktu tertentu, tetapi untuk melenyapkannya tepat waktu. 4 pembangkit tenaga listrik Istana Iblis Kuno benar-benar kejam, tetapi mata Zhu Jiuyin juga menangis, karena Bai Guanxing juga dalam formasi bintang takdir yang sama. Hukuman dari kontrak surgawi menjadi semakin kejam. Putra Baize. Tanda seru. Tanda seru. Raungan iblis Jinmu Silang menyapu segala penjuru. Ternyata semuanya tadi. Sebenarnya dia sedang diperhitungkan oleh Bai Guanxing. Dia mengira bahwa Putra Baize, yang baru saja sangat cerdas, sangat marah sehingga dia bingung. Tapi pada akhirnya, badut itu ternyata adalah dirinya sendiri. Qin Yichen menjadi mengerti pada saat ini, mengapa Bai Guanxing bahkan tidak memberitahu mereka dengan suara sekarang. Karena yang diinginkan Bai Guanxing adalah membiarkannya menukar gunung pisau penjara untuk kemarahan Xiao Yu, dan itu jatuh ke mata gagak emas silang. Bai Guanxing tahu bahwa hanya ketika dia marah, Golden Crow Silang akan kesal, dan hanya ketika Qin Yichen benar-benar membuangnya dari gunung pedang penjara, Golden Crow Silang akan mempercayainya. Bai Guanxing tahu lebih banyak bahwa selama dia meminum kata itu, bahkan jika semua temannya tidak mengetahuinya sebelumnya, mereka pasti akan segera membunuh mereka. Xiao Yu. Wow. Yao Yue Kong melintas ke sisi Bai Guanxing, meletakkan Xiao Yu, dan berubah menjadi cahaya bulan, dan dengan marah membunuh Jinmu Silang. Sementara sayap iblis gagak emas silang bergetar. Kecepatannya sangat menakutkan, dan dia tahu lebih banyak bahwa iblis kelinci harus ditangkap untuk mengancam Putra Baize. Namun, kecepatan Xiao Yu juga ganas. Tidak hanya kecepatannya yang cepat, Qin Yichen hanya merasa bahwa gerakan Xiao Yu sangat lincah. Meskipun ia telah mencapai levelnya, setiap inci tubuhnya, sepotong kulit, dan sehelai rambut dapat memiliki kekuatan magis. Namun, Qin Yichen hanya melihat Xiao Yu melompat ke dalam ruangan, dan tanpa menoleh, dia menghindari Burning Sky Demon Feather yang melanda di belakangnya. Selain itu, gerakan aksinya begitu mengalir, memberi orang perasaan bahwa itu sepenuhnya karena bulu iblis gagak emas silang telah melebar,